Saya sampaikan di Kongres bahwa saya akan full mendukung PSI dan akan bekerja keras untuk PSI. Jumpa lagi dengan Om Begawan. Tidak seperti biasanya loh, mantan presiden itu meladeni wawancara dengan beberapa jurnalis. Maksud saya Pak Jokowi itu loh. Juga konten kreator yang nongkrong di seputaran rumahnya di Solo sana. Itu hari Senin, kebanyakan pernyataan yang diberikan Jokowi diutarakan hari Jumat. Biasanya baru mulai Jumatan itu biasanya. Nah ini makin membuktikan, apa sih yang Om Begawan prediksi? Ini makin sesuai kasunyatan, kenyataan. Apa sing tak prediksi? Nek isu nasional sepi, maka Jokowi akan berusaha kasih banyak berita-berita baru. Iya bener. Biar apa? Ya berita nasionalnya banyak. Supaya rakyat jadi lali, lupa dengan perkara rekam jejak pendidikan SMA Gibran. Ini saya tidak nuduh, ini kan prediksi. Muaranya ya di situ. Soalnya yang sudah kelewat diangkat dan disodorkan ke pengadilan sama Pak Subhan Palal bisa membuyarkan syahwat politik Jokowi itu sendiri. Nah pada Jumat kemarin kebetulan Pak Jokowi nggak ada tamu khusus. Tokoh atau petinggi partai itu nggak ada. Terus juga nggak ada perjalanan luar kota. Cucu-cucu keluarga pas tidak ada di Solo. Sehingga waktunya longgar di rumah itu. Meski begitu, jadwal mingguan ngomong ke media, prei. Mungkin capek itu. Sehingga tidak ada pernyataan yang diberikan. Tapi Jumat, itu lagi banyak berita di tingkat nasional yang bikin tanpa ada omongan dari Jokowi, publik tidak akan fokus sama isu Gibran. Jadi dibiarkan aja gelinding gitu. Nah kemarin dilala isu nasionalnya itu sepi. Tidak ada isu yang cukup signifikan yang membuat banjirnya berita di medsos. Yang kemudian Jokowi ngajak makan wartawan di luar. Sebelum acara, ya kayak biasanya itu. Lalu Jokowi bicara, menjawab yang ditanyakan ke wartawan. Loh, dia emang seneng. Dan hari ini aku ramai baleni topik dek wingi sore enggak. Ini hal lain. Walaupun ngomonginnya ya soal Pak Jokowi tentang kesehatannya. Saya sedih loh kalau melihat tuh. Makin menurun kesehatannya. Nah pada awal mulai pernyataannya ngomong, Jokowi kok sempat terlihat kayak ada kebingungan gitu. Buat milih kalimat atau kata-kata merespon yang ditanyakan dari jurnalis. Lah direkam. Sehingga saat di Bali saya diminta untuk memberikan apa ya? Lah di rekaman tadi, kaget aja nih Om Begawan. Kok Pak Jokowi bisa ngeblank tuh omongannya. Saya lihat, ini kok blank ini. Lumayan lama loh itu. Mikirnya lumayan lama. Terus yang ditanyakan, sekedar pertanyaan yang sepele sebenarnya. Gak sulit kok jawabnya. Kenapa jeda itu panjang? Itu tadi di video asli loh. Bukan utak-utik editor saya loh. Biar seolah-olah terlihat gak lancar mikirnya. Apa dideke saya. Enggak, ini asli. Nggak dipotong. Cek aja di berbagai tayangan. Yang ada malah jeda diam Jokowi dipotong jadi pendek. Nek tak hitung itu yang asli itu termangu rodok sakwetara sekitar ya 14 detik lah. Itu kan seperempat menit itu. Kejadian yang cukup lama kalau segitu. Pernah tuh dilihat sama kita-kita yang bukan orang dekat Jokowi loh. Kalau keluarga relawan pas pampres bisa jadi wis terbiasa melihat blank ngomongnya Pak Jokowi wis biasa. Mungkin karena kesehatannya sudah mulai menurun. Aku tadi tambah prihatin. Wis bingi loro alergi ini ramari-mari. Ini lagi muncul gejala lain. Loh, disengaja diem kayak susah mikir ya bisa. Nah, buat ngeprank Om Begawan ya bisa. Men mikir lama itu. Ning ande di sawang raut wajah sama mata, ya itu pas ngeblank aja. Ora digawe-gawe. Ini modelan kayak mikir ning ra enek hasilnya itu loh. Makanya berhenti.
agak ada jeda itu bicaranya itu. Dengan mulut masih menganga. Jadi blank gitu. Lah ngompol sih enggak? Sing ditakoni jurnalis apa? Yang bikin Jokowi koyok kangelan jawab tuh apa coba? Iki ora kangelan, yang lebih pas ya tidak lancar ngasih respon. Jadi mikir dulu. Padahal pitakoni itu sederhana, pertanyaan itu sederhana, gampang itu. Dudu koyo soal ujian S2 wae, enggak. Atau skripsinya S1 enggak. Namanya saja wartawan, jurnalis, nek minta jawaban ya itu ya wajar. Kalau minta setoran tuh namanya tukang tagih. Yang diajukan sama jurnalis itu nakoke arahan apa yang diberikan Jokowi ketika bertemu sama kader-kader PSI di Bali. Loh masa lupa? Belum lama loh itu ketemunya. Minggu lalu atau 2 minggu kemarin. Ya kuwi yang ditanyakan. Wangel kan. Orang angel. Angelnya apa coba? Wangel ngapusi. Berat buat jujur cerita itu berat. Maka dia ada jeda itu. Atau kenapa? Kalau di depan wartawan gak ngerti mesti bilang apa. Nah gimana nanti kalau pas sidang ijazah? Ketika ditanya hakim atau jaksa ketika Jokowi dihadirkan dalam persidangan. Gak ngerti mesti bicara gimana. Ya harus ini. Pak Jokowi kan sudah rakyat biasa. Ketika dipanggil di pengadilan perkara ijazahnya, ya harus hadir. Begawan yang bukan orang partai. Sekarang sudah non partai begawan, orang merdeka itu. Ngasih contoh ya bisa, misalnya kalau saya ditanya itu, misalnya saya jadi Pak Jokowi itu, saya akan menjawab ke wartawan. Ya saya menekankan pentingnya soliditas di PPPSI. Oh, itu kan ya iso. Terus bisa bilang juga misalnya pemilu 2029 pemilu yang berat loh, mesti disiapkan matang. Ya elegan kan jawaban gitu tuh. Wakah contohnya itu. Lu sampai ngeblank belasan detik, ini mengindikasikan sesuatu. Bahasa kedokterannya itu speak delay, pelambatan bicara. Penyebabnya apa? Oh macam-macam. Macam-macam. Ya mungkin kesehatan menurun, daya pikir mulai menurun, pikun lah. Lalu lidah mulai kaku, bisa. Atau nafasnya sudah mulai pendek. Banyak perkaranya itu. Lah Jokowi kuwi ngerti yang dihadapannya itu kan ya wartawan sama konten kreator. YouTuber lah gampangannya. Jawab gimana pun mereka semua diem, gak bantah apalagi tiba-tiba joget, ora mungkin. Ojo sampai jawabnya depan Suginur loh. Atau Bambang Tri loh. Malah dipisu-pisu ya. Jangan pula di depan penghulu, dikira mau nikah lagi. Melu-melu Pak Tarman. Apakah isi kepala Pak Jokowi ini atau pikirannya Pak Jokowi mulai terganggu, tidak berfungsi seperti biasanya? Ya saya nggak tahu. Tapi kalau dilihat kasat mata tentang kesehatan Jokowi ya mungkin bisa terjadi. Neng dengan jenis pertanyaan sebiasa itu, sesepele itu, kok kayak mumet Bang Suline. Ini pasti ada tanda ngeblank bicara. Nah, dan sebenarnya Pak Jokowi beberapa hari yang lalu ngeblank bicara itu jarang terjadi. Apalagi situasi normal. Dia seneng kalau menjawab pertanyaan wartawan itu seneng. Mesti muncul di media. Dan tidak dalam tekanan atau interogasi enggak. Tidak pula di bawah todongan senjata blas, artinya situasi ngeblank tadi sulit dipahami sama kita. Pertanyaan yang biasa dalam situasi yang normal, tetapi Pak Jokowi menjawabnya kok seolah-olah berat. Ada sesuatu yang dipikir dan mengucapkannya itu abot itu. Ini justru kesempatan besar bagi Pak Jokowi untuk muhasabah, tahu, introspeksi diri. Atau nek ekstrimnya ngilo gitoke dhewe. Nek ditakoni wartawan, wae ngono jawabane. Iya nek ditakoni dalam pengadilan nanti, dalam sidang di pengadilan. Nah, gimana nanti Pak Hakim nanya di persidangan atau jaksa? Lah itu mending lah nek wis nanti ditanya para malaikat tambah nggak bisa jawab.
Loh, pas sebelum typing tadi, tak cek diamnya Pak Jokowi atau jedanya Pak Jokowi itu sekitar 14 detik. Lama itu. Loh, semoga loh di dalam kesehatan Pak Jokowi terutama otaknya nggak menunjukkan penurunan fungsi. Semoga sehat-sehat saja. Sampai kondisinya nambah ngedrop di aspek apapun lah, bisa ngubur masa depan politik anak-anaknya loh. Oh, iya itu harus jaga kesehatan. Loh, memang sih spek delay itu tidak semua disebabkan fungsi otak nggak maksimal, nggak selalu. Anda sing malah saking pintere, itu isi kepalanya penuh ide, neng mulutnya kesulitan ngikutin cepatnya berpikir, ya ngono bisa. Akhirnya angel ngomong, kene kebak, metune angel, itu bisa. Tapi yang isi kepala penuh, kebanyakan bicaranya tuh terbata-bata, bukan ngeblank. Jadi akan memilih kalimat apa yang tepat itu karena di sini terlalu penuh. Loh, Bengawan menyampaikan begini, dudu ngawur, ora asal ngomong, ora asal jeplak, becak tanpa pir, enggak. Nek nggak percaya, tanya aja pada para ahlinya. Dengan pengalaman 19 tahun jadi politisi, jadi pejabat, sok puluhan ribu kali berpidato atau mimpin rapat kecil, rapat besar, kabinet, itu kecil kemungkinan fungsi otak langsung menurun. Enggak. Loh, Pak Prabowo aja yang lebih tua, dan 3 hari lagi mau ulang tahun, lancar berpikir dan bicaranya. Fit, fresh loh. Loh, ada apa dengan Pak Jokowi? Kok yang kami tangkap, orang gampang buat ngomong, menjelaskan sesuatu yang gak rumit sebenarnya. Ya tidak perlu memaksakan diri lah, nanti daripada malah rugi sendiri. Dan nge-freeze-nya dia tidak sekali aja waktu wawancara sama beberapa orang. Di wawancara kemarin, ngeblank itu sampai 2 kali loh kalau saya lihat itu. Hanya sing tak tayangke itu durasinya ngeblank yang lama. Sing sijine nggak sampai 10 detik. Loh, Pak Jokowi sadar, sesadar-sadarnya dengan kondisi dirinya. Sebenarnya sadar, ngerti, paham dengan kesehatan dirinya. Ning langkahnya sudah terlalu jauh, wis kadung klebes. Tahu klebes? Kebrok. Sudah kelewat melukai banyak hati. Sudah kelewat melukai banyak orang. Ada yang sakit hati, ada yang dipenjara, ada yang nggak dibayar. Pesan sana, ada yang dibohongin, tertipu dan sebagainya. Tertipu dalam arti kebijakan loh, bukan secara material gitu loh. Ya adalah kemarin seperti mobil SMK, IKN, investor dan sebagainya. Banyak yang kita tidak mengetahui kenyataannya. Loh, kelewat bilang dukung Prabowo 2 periode yang dilakukan, diperintahkan kepada relawan-relawannya, keterucut bicara siap kerja keras sama dukung PSI, anaknya harus tetap di PSI. Loh, godaan setan ya begini-gini hasilnya. Akhirnya selalu merugikan manusia yang terbujuk sama rayuan-rayuannya. Loh, tinggal jelaskan saja lah waktu di Bali ketika ditanya oleh wartawan, gitu. Ketemu sama para petinggi PSI, yang ngomong ini wae kan wis ngene. Lho, Pak Jokowi itu ketok banget menghindari kata memberi arahan. Bingung nyari persamaan kata memberi arahan apa, bingung. Kok gak serg sama kata memberi arahan? Soalnya kan wis tak protes kemarin, tak ungkap di Ngompol Waskapan kayak beberapa hari yang lalu. Pak Jokowi di PSI itu sebagai apa coba? Nggak duit jabatan apapun di sana. Loh, berarti bisa disimpulkan Pak Jokowi bagi PS itu orang luar. Pertinggi ini orang luar kok memberi arahan. Memang ada partai yang sejenis. Modelan ini apa? Para jajaran petingginya diberi arahan oleh bekas presiden. Apa pernah P3 diberi arahan sama Pak Harto? Apa dulu PKB pengurusnya dengerin arahan Pak Habibie? Atau PAN pada ngumpul mendengarkan petuah Gus Dur? Ora tahu ono wi. Nah, kata memberi arahan, karepnya Pak Jokowi pengen diganti, ini nggak nemu-nemu kata wi, mikirnya kesuwen jadi ada jeda. Akhirnya yang ngeblank tadi. Apa lain waktu misalnya para petinggi PSI hanya ketemu terbatas dengan Pak Prabowo atau Bu Mega.
Nggak akan pernah kelakon yang beginian, nggak akan pernah. Nggak mungkin Mbak Mega sama Pak Prabowo memberi arahan. Nggak pernah. Yang terlihat jadi makin mengerucut. Pak Jokowi berarti sering nyimak kontennya Om Begawan. Memperhatikan kritik atau sorotan yang tak paparkan ini. Karena konten ngompol ini beda dengan konten-konten politik lain loh. Diakui atau tidak. Kalau ada yang mengatakan Om Begawan suka fitnah, suka nyinyir, sakit hati, oh nggak ada. Om Begawan itu dalam ngompol itu lebih menohok pada perkara-perkara substantif, membedah isu-isu krusial yang seimbang. Dan yang lebih mendasar dengan nyimak Om Begawan dalam ngompol ini berarti Pak Jokowi paham, ngerti apa yang dipikirkan sama pengkritik-pengkritiknya. Lalu Pak Jokowi akan memfollow up gimana baiknya. Lalu jabatan atau kekuasaan mau digundeli sak kuat-kuate. Efeknya genah nyerang isi otak. Tidak bisa semeleh, tertekan batin, tertekan nafsunya. Akhirnya nggak kuat fisiknya. Psikisnya bulat-bulat. Bebannya bulat-bulat jadi berlebihan. Ngabet-abuti pikir, akhirnya fisiknya yang nggak kuat. Nah, dalam kasat mata yang Om Begawan lihat, yang pertama wajahnya sudah kepu-kepu. Jalannya sudah nggak beringas atau nggak cepat. Ngendikane ya wis banyak jedanya, banyak blanknya. Ini tanda-tanda bahwa fisiknya sangat berpengaruh karena psikis yang sangat menekan jiwanya. Gak pisan pindo loh aku wis ngomong. Hasrat atau syahwat politik yang dibiarkan tumbuh dan makin gede di hati dan otak itu berakibat tidak baik. Mau tidak mau harus kita akui. Malah bisa fatal. Lah ning Pak Jokowi orang percaya. Ya silahkan diteruskan. Om Begawan nggak bosan nyebut kritikan ini. No hard feeling. Dudu mergo getih enggak. Dudu benci, bukan sakit hati, bukan memfitnah. Sebenarnya juga tidak mengarah ke individu sebenarnya. Substansi Om Begawan dalam ngompol itu agendanya lebih gede. Tujuannya demi konstitusi sama demokrasi. Tidak membuka diri pada syahwat kekuasaan. Konstitusi sama demokrasi, setia dengan visi bangsa, yakni Pancasila. Fokusnya di situ. Dan itu memberi pembelajaran kepada masyarakat. Kalau yang dibicarakan banyak tentang yang dikerjakan Pak Jokowi, loh sebab ngompol melihat langkah-langkah politiknya, wis keterlaluan. Kebablasan, merusak, memperkosa, awut-awutan. Lihat aja Bu Mega, Pak BY, Pak Prabowo sama semua politisi. Kabeh nginceng kekuasaan. Bener, itu wajar, normal. Dan itulah tujuan berpolitik. Meraih kekuasaan untuk mensejahterakan rakyat. Niat itu tidak melanggar, alias sah secara hukum. Dilindungi undang-undang. Yang kita tolak itu carane. Jalan buat ngedapetin kekuasaan yang mengobrak-abrik aturan, memperkosa konstitusi dan demokrasi, melanggar hukum, apalagi wis tanpa rem. Ngegas tok mandeknya nabrak bu. Dan ngidak-idak paugeran alias etika adab dan unggah-ungguh. Nah di perkara etis inilah yang bikin Om Begawan jelas terus-menerus bicara soal Jokowi dan para terbul-terbulnya. Karena dampaknya sekarang jadi kelihatan kan, makin nggak tahu malu. Saya dodruk. Bila Pak Jokowi di Pilpres kemarin berjuang demi anaknya, akibatnya sekarang tahu sendiri. Pak Prabowo jadi milih pembantunya dan ngangkat pejabat-pejabat. Itu dari orang-orang terdekat yang ngebantu atau berjasa di Pilpres. Balas budi namanya. Dan itu tidak baik untuk pemerintahan. Gitu. Ini akhirnya dengan cara-cara brutal. Ngangkat-ngangkat pejabat hanya dengan berdasarkan balas budi. Nah, demokrasi Pancasila seolah-olah sudah dikoyak-koyak habis-habisan. Dirusak dengan cara brutal. Demokrasi Pancasila lagi digiring jadi demokrasi liberal, bal-bal, barbar. Hancur Indonesia ini. Hanya stempelnya saja dianggap tetap demokrasi Pancasila. Ini problem mendasar tentang bangsa ini. Dan Pak Jokowi paham banget tentang hal ini. Paham, saya tahu dia paham. Makanya nek dikonfirmasi tentang anak-anaknya di politik, ikut bertarung di ranah kekuasaan, mesti ngomongnya ini demokrasi. Itu bener, ning ora bener. Itu yang menyebabkan demokrasi Pancasila beda sama demokrasi Barat.
Demokrasi Pancasila itu berdasarkan hanya berkutat. Sing penting rakyat do milih. Dimilih apa orang? Ya belum ke situ. Demokrasi Pancasila itu dijalankan dulu sama kekuasaan. Baru bicara rakyat. Kok jadi kesannya nek tetap do milih keluarga sehingga ada dinasti politik. Sing salah rakyatnya. Loh wes dia yang memulai, rakyat yang salah juga. Loh pantes isi kepalanya jadi ngeblek. Loh yang penting, Begawan kurang-kurang ini. Tidak habis-habisnya menjelaskan banyak kesalahan atau kekeliruan. Mengkritik atas langkah-langkah atau manuver Pak Jokowi di soal politik. Nek isih ngeyel ya silahkan terima resikonya. Rasakan dampaknya. Bila tubuh sudah bereaksi negatif, kulit juga merespon menolak. Raut wajah berubah disebabkan perilaku sendiri. Kepu-kepu, melepuh, kini otaknya mulai memperlihatkan efek perbuatannya. Semakin lemot. Aku dudu wong suci, bukan orang baik, apalagi malaikat atau nabi. Jelas bukan saya. Ning suaraku ini demi menjaga marwah demokrasi dan Pancasila. Ini negara ini sebuah konsep yang luar biasa yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini, founding father kita. Dan pendiri bangsa ini tidak hanya aktivis, dia teknokrat, politisi, namun masih ditambah tokoh-tokoh agama kelas dunia. Demokrasi Pancasila tidak lahir terlepas dari adab istiadat, namun juga membawa kesejahteraan umat seperti yang diperintahkan dalam agama. Bila warisan itu tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak diuri-uri seperti konsep awalnya, maka siapapun yang merusaknya, ya rasakan sendiri akibatnya. Jadi wis makin terlihat gagapnya Pak Jokowi dalam berbicara disebabkan syahwat pada kekuasaan jauh, uncontrol, mau diterus-teruskan, silahkan. Anda suatu saat akan menerima keburukan, ya jangan salahkan kami yang sudah memberikan peringatan, memberikan kritik, memberikan masukan. Yaitu karena perbuatan kalian sendiri yang tidak bisa menahan nafsu syahwatnya dalam diri, yang akhirnya berdampak pada fisik panjenengan. Oke ya, jangan salah paham. Salam Begawan. Dadah.